seorang pemimpin masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan awal khilafah Bani Umayyah. Dia adalah bayi pertama yang lahir di kalangan muhajirin di Madinah. Ayahnya bernama Zubair Awam dan ibunya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ia sepupu dan juga kemenakan Nabi Muhammad dari istrinya, Aisyah binti Abu Bakar. Ia termasuk salah seorang dari 4 ibadillah, 4 orang yang bernama Abdullah dari 30 orang lebih sahabat Nabi yang dikenal menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran. 3 orang ibadillah lainnya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Amr bin As. Ibnu Zubair telah mengenal perang sejak berusia 12 tahun, yaitu ketika bersama ayahnya turut dalam perang Yarmuk, dan 4 tahun kemudian kembali menyertai ayahnya yang menjadi anggota pasukan Amr bin As di Mesir. Ibnu Zubair juga mengambil bagian dalam ekspedisi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar melawan orang-orang Bizantium di Afrika. Semua peristiwa tersebut mengundang kekaguman penduduk Madinah kepadanya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, ia duduk sebagai anggota panitia yang bertugas menyusun Al-Quran. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia bersama Aisyah mengatur langkah untuk menantang khalifah tersebut untuk menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman. Gerakan ini didukung oleh beberapa tokoh, seperti Jala bin Umayyah dari Yaman, Abdullah bin Amr Basra, Sa'ad bin As, dan Wahid bin Uqbah pemuka kalangan Umayyah di Hetias dan beberapa sahabat senior Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dan ayahnya. Perselisihan antara kelompoknya dan kelompok Ali yang sedang berkuasa diselesaikan dalam perang Unta Waqia al-Jamal. Dalam perang inilah ia menyaksikan ayahnya gugur. Disebut perang unta karena Aisyah mengendarai unta saat memimpin pasukan itu. Ibnu Zubair kembali melawan dinasti Bani Umayyah. Meskipun di masa Muawiyah bin Abi Sufyan bentuk perlawanannya belum bersifat terbuka, ia tampil menantang khilafah pemerintahan Bani Umayyah secara terang-terangan. Ia memprotes Yazid, putra Muawiyah, yang naik menjadi khalifah atas penunjukan ayahnya setelah ayahnya wafat. Yazid memerintahkan walinya di Madinah untuk memaksa Ibnu Zubair bersama Husain bin Ali cucu Nabi dan Abdullah bin Umar agar menyatakan kesetiaan kepadanya. Ibnu Zubair dan Husain tetap membangkang. Demi keamanan, keduanya pindah ke Mekah. Ia tetap sebagai penantang khalifah sekalipun Husain, tak lama sesudah itu, tewas dengan menyedihkan dalam pertempuran tak seimbang di Karbala. Pernyataan secara terbuka, bahwa kekuasaan Yazid tidak sah membawa pengaruh luas di kalangan Ansar di Madinah yang akhirnya melahirkan pemberontakan. Setelah menunggu kesempatan yang baik, Yazid mengerahkan tentara Suriah di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah dan memadamkan pemberontakan orang-orang Madinah tersebut dalam Perang Haran. Kematian Muslim bin Uqbah tak menghalangi tentara tersebut untuk bergerak menuju Mekah dengan sasaran mematahkan perlawanan Ibnu Zubair. Tentara tersebut mengepung dan menghujani kota Mekah dengan batu dan panah api yang menyebabkan Ka'bah terbakar. Berita meninggalnya Khalifah Yazid menyebabkan komandan pasukan, Husain bin Numair, mencoba membujuk Ibnu Zubair agar bersedia bergabung dengan mereka untuk kembali ke Suriah. Ibnu Zubair menolak bujukan tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan tetap di Mekah. Selanjutnya, ia memproklamasikan dirinya sebagai Amirul Mukminin. Sekalipun proklamasi itu tidak lebih dari sekedar nama, namun lawan-lawan dinasti Bani Umayyah di Suriah, Mesir, Arab Selatan, dan Kufah sempat menghargainya sebagai khalifah. Setelah Muawiyah putra dan pengganti Yazid meninggal dunia, Ibnu Zubair muncul sebagai kandidat khalifah atas dukungan Bani Qais. Selain itu ada kandidat lainnya yaitu, Marwan bin Hakam dukungan Bani Kolab dan dua kabilah Arab berdomisili di Suriah, juga saling bersaing mengajukan calon masing-masing. Akan tetapi,
Ibnu Zubair terpojok tatkala peta kekuatan politik mengalami perubahan, akibat pemberontakan di Kufa dan pembelontan di antara pengikutnya, setelah Yazid wafat. Pengepungan membawa kematiannya terjadi ketika Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ditugaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, putra Marwan bin Hakam, untuk menyelesaikan perlawanan, sang penantang 6 khalifah, dari Ali, Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan bin Hakam, sampai Abdul Malik. Tidak kurang dari 7 bulan diperlukan untuk menghujani kota suci Mekah dan Ka'bah dengan bombardir pasukan Al-Hajjaj untuk melumpuhkan perlawanan Ibnu Zubair. Ia masih bertahan tatkala putra-putranya menyerahkan diri kepada Al-Hajjaj. Keperkasaannya bangkit kembali setelah berjumpa sebentar dengan ibunya yang sudah buta, yang mendorongnya dengan memberikan semangat juang. Padahal sebelumnya, ia sempat menyatakan kepada ibunya rasa khawatir, bahwa mayatnya akan diperlakukan secara sadis oleh para pembunuhnya kelak. Ibunya mengatakan bahwa kambing yang sudah disembelih tak sedikit pun akan merasakan sayatan-sayatan pada dagingnya. Jawaban ini mendorongnya keluar dari rumah tempat ia bertahan, maju ke tengah-tengah lawannya yang kemudian menyergap dan menghabisinya. Mayatnya ditempatkan pada tiang gantung yang sama di mana saudaranya, Ammar, pernah mengalami hal serupa. Atas perintah Abdul Malik, mayatnya kemudian diserahkan kepada ibunya. Tak lama berselang, setelah menguburkan mayat putranya itu, ia pun wafat pada tahun 94 H. Terbunuhnya Ibnu Zubair. Akhirnya Ibnu Zubair mengetahui bahwa dia tidak dapat mempertahankan diri melawan tentara Suriah. Pada akhir hayatnya dalam percakapan dengan ibunya Asma ia menjelaskan bahwa perlawanannya hanya karena Allah SWT dan tidak ada unsur pengkhianatan dan dosa yang sengaja ia lakukan dan tidak mengandung mengambil keuntungan-keuntungan duniawi dan menjelaskan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pengikutnya adalah tidak menyenangkan baginya. Ia dengan permintaan ibunya dan dengan pendukung yang sedikit jumlahnya hingga waktu-waktu menjelang kematiannya dan dalam keadaan menyandar ke Ka'bah dibunuh oleh laki-laki yang berasal dari Bani Sukun dan Bani Murad. Peperangan ini menelan korban jiwa sebanyak 240 orang. Sebagian darah mereka sampai ke dalam Ka'bah. Kepala Ibnu Zubair bersamaan dengan kepala Abdullah Muti dan Abdullah bin Safwan dibawa ke Madinah dan dipajang di sana. Kemudian kepala ini dibawa ke hadapan Abdul Malik dan hadiah setiap pembala kepala ini adalah 500 dinar. Riwayat lain mengatakan bahwa Ibnu Zubair terbunuh di dekat Hajun. Berdasarkan sebagian riwayat, Abdul Malik membawa kepala Ibnu Zubair untuk memaksa Abdullah bin Hazim, Hakim Ibnu Zubair di Khurasan supaya mentaatinya dan akhirnya ia menguburkan kepala Ibnu Zubair di sana. Hajjaj menggantung jenazah Ibnu Zubair hingga 1 tahun. Akhirnya dengan permohonan ibunya Asma jenazahnya diberikan kepada ibunya. Asma menguburkan jenazah anaknya di kuburan Hajun Mekah. Menurut laporan Mus'ab bin Abdullah menyebutkan bahwa jenazah Ibnu Zubair dipindah ke Madinah dan dikuburkan di rumah neneknya, Safiyah yang kemudian menjadi bagian Masjid Nabi. Wallahu a'lam bishawab.